Nah, kira-kira mulai kapan Bapak berkantor di KN? Kita udah instruksikan staf Satwapres untuk memulai memindahkan secara bertahap ke IKN. Kita soal Papua ini menarik nih, Ri ya. Karena Mas Gibran sendiri kan sudah mendapatkan mandat tugas dari Presiden soal Papua. Wapres kan ada porsi-porsi tugasnya dan kami melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Wapres Ma'ruf Amin. Jadi sekarang Pak Presiden punya dua lembaga yang memang fokus untuk mengawal percepatan pembangunan di Papua. Ada BP3UKP, ada komite yang kemarin juga baru saja dilantik oleh Presiden. Dan ya tugas kami sebagai pembantu Presiden untuk memastikan visi misi ini berjalan baik, terutama yang ada di Papua. Langsung kita bergeser ke topik yang lain nih Mas, soal Ibu Kota Nusantara. Projection pemerintah seberapa serius sih Mas? Pemerintah ini betul-betul memproyeksikan IKN ini akan menjadi sesuatu yang menjadi masa depan kita gitu Mas? Ini IKN ya, baru Desember kemarin saya ke sana. 2 minggu setelahnya Pak Presiden juga ke sana. Progresnya cukup bagus, sesuai timeline semua. PR-nya sekarang tinggal membangun gedung legislatif dan yudikatif. Di tahun ini juga kami dari Setwapres sudah bersiap-siap untuk mengirim beberapa personil untuk berkantor di IKN juga. Jadi semuanya berprogres. Dan saya kalau ke sana tidak pernah tidur di hotel. Saya tidur di rusun ASN, kemarin nyoba di rumah menteri, kita coba semua. Mas Gibran kapan mau pindah? Ya kalau saya fleksibel, bisa berkantor di mana saja, di Papua bisa, di IKN bisa, di tempat-tempat bencana bisa. Kita kan selalu di lapangan ya, jadi sekali lagi kita sudah instruksikan untuk memulai memindahkan staf Setwapres untuk pindah ke IKN dan ya nanti ditunggu saja. Ini tinggal kita percepat saja pembangunan untuk kompleks legislatif dan yudikatif 2028 nanti dan ya tugas kita sekarang memastikan semua pembangunan berjalan sesuai timeline, visi misi Presiden berjalan dengan baik dan saya ke IKN Desember, Pak Presiden 2 minggu setelahnya juga ke IKN, ini bisa dilihat sebagai bentuk keseriusan beliau untuk menyelesaikan IKN ini. Ini datanya ini Mas, telah siap 23 tower untuk kantor bersama, ada 51 tower untuk hunian ASN Mas. Ya, itu jadi ASN-ASN yang nanti pindah ke sana juga don't worry Mas ya. Rusun, apartemen, iya, siap. Jalan tol Balikpapan sepanjang 71 km. Bandara Nusantara sendiri panjang runway-nya udah 3.000 meter Mas ya. Yeah. Itu udah siap pesawat berbadan besar Mas ya. Sedang diusulkan untuk menjadi bandara komersil juga. Wow. Tempat ibadah Masjid Negara 98% sudah selesai. Coba ditampilkan juga. Ada gereja Basilika juga 95% Mas ya. Basilikanya kemarin kita tengok juga. Ada 3 rumah sakit Mas. Rumah sakit Kemenkes, rumah sakit Mayapada, dan rumah sakit Hermina. Total investasinya 4 triliun. Dan katanya ada 59 investor yang sudah tanda tangan perjanjian kerjasama. Udah lengkap semua ya. Ya. Ini besok kalau kemarin saya suruh ini sih untuk taraweh pertama bisa digunakan. Ya. Untuk masjidnya ya. Mungkin Bu Rektor atau Prof Hindri ada yang mau menanggapi, Prof Hindri kali ya? Kan saya pernah baca berita begitu ya, IKN itu didesain akan menjadi sebuah kota yang modern begitu. Nah saya di bidang AI mungkin bisa jadi percontohan nih, kota AI di Indonesia ya, yang pertama begitu ya. Nah ini mungkin bisa, apakah diarahkan ke situ ya sebagai kota modern dengan memanfaatkan model-model AI atau teknologi AI. Saya rasa itu akan menjadi proyek yang sangat bagus. Iya benar juga, boleh mau ditanggapi Mas? Ya kalau bicara AI, hampir sebagian besar ini ya aspek kehidupan kita sehari-hari udah melibatkan AI. Misalnya pasti nanti akan lebih digenjot lagi untuk di IKN ya. Misalnya di Jakarta ya,
Ini Jasa Marga udah pakai AI juga. Ini timnya anak-anak muda semua. Makanya kemarin pada waktu Lebaran tahun lalu ya, itu angka kecelakaan di tol berkurang, kemacetan berkurang. Jadi dengan AI ini kita bisa melihat kapan harus one way, kontraflow dan lain-lain. Canggih semua, anak-anak muda semua ini. Jadi ya, ini udah mau ganti topik AI? Iya boleh deh Boleh sekalian. ya, Prof. Atau Bu Rektor dulu mau ngomong soal IKN Bu sebelum kita ganti topik. Ada yang mau highlight Bu soal IKN? Kalau tentang IKN, karena kami juga memiliki gereja pendukung dari Kalimantan, Gereja Kristen Evangelis GKE Kalimantan, maka tentu saja pembangunan di sana juga akan mendukung pengembangan sumber daya manusia gereja pendukung kami yang dari sana. Tapi juga tadi akan baik Mas Wapres kalau boleh usul teman-teman dari Papua itu juga dibukakan wawasannya, juga teman-teman, karena kami dari seluruh Indonesia ada, untuk bisa melihat IKN secara langsung, karena mereka lah yang nanti akan menjadi pemimpin di masa depan. Sehingga terbuka wawasannya, bahkan kajian-kajian penelitian, jika diperkenankan ada ruang-ruang juga buat kami para peneliti bisa ikut berkontribusi di sana. Matur nuwun. Apa minta buka UKSW cabang Nusantara Mas nanti Mas? Boleh, boleh. Hah? Bisa kita sediakan juga lahannya kalau serius di IKN. Baik, nanti kami diskusikan teman-teman, siapkah UKSW? Mantap. Oke, kita bicara soal AI sekarang Mas. Nih Mas Gibran ini kan Wapres AI disebutnya kan? Gimana sih Mas, dunia ini kan kayak apa sih? Maksudnya Mas Gibran sampai ngomong AI, kita ini kan jadi susah bedain Mas. Yang AI yang bukan gitu kan udah. Iya ya, makanya edukasi tentang AI kan kita mulai dari tingkat yang paling muda, SD, SMP, SMA, basic prompting dan lain-lain, etika penggunaan AI. Itulah kenapa banyak sekali orang-orang yang ngedit wajahnya Pak Bahlil pakai AI juga kan. Kita masih punya waktulah untuk mengenalkan ini AI, blockchain, robotik, semuanya ya, digital ekonomi. Kita ingin mengenalkan ini sedini mungkin. Coding, ya kita bukan berarti pingin anak-anak ini jadi programmer atau apa, enggak. Kita pengen anak-anak muda itu punya critical thinking, problem solving, berpikir komputasional. Ini yang pengen kita tekankan di situ. Makanya kita gencar bicara masalah AI di sekolah-sekolah, di pesantren juga. Kemarin saya baru aja pulang dari Tasikmalaya, kita bicara AI di pesantren dan penerimaannya cukup baik, dan guru-guru, santri-santri, kiai-kiai semuanya mendukung juga. Nah ini nih, AI di pesantren. Dan saya kira ini udah waktunya lah untuk anak-anak muda banyak tampil, banyak mengkreasikan inovasinya, lebih adaptif. Nah ini baru 4 hari mereka udah bisa bikin kayak gini. Jadi saya kira ya progresnya cukup baik lah ya. Ini untuk sekarang pelatihan AI oleh Microsoft udah 15.000 peserta Mas di 1.300 madrasah dan pesantren. Iya, targetnya 50.000. Iya. Jadi ini kita genjot terus. Di SMA juga, di lab school, SMA 66. Iya. Ini ngaji pakai AI, agak delay ya. Iya. Oke. Ada lagi enggak ya? Terus. Ngaji pakai AI itu gimana Mas maksudnya Mas? Ya dia bisa ini, nanti terdeteksi yang salah-salah apa. Prof Indri ada yang mau mari, soal Prof. AI ini ada yang mau Prof, ada yang mau ditanya atau? Ini ada beberapa problem yang kita sering hadapi bersama ya. Karena ketika kita bicara AI itu seringkali yang kita bicarakan masalah teknologi kan ya. Teknologi gitu. Secara adopsi teknologi kita relatif cepat begitu ya. Tetapi dari kesiapan SDM ini sebetulnya yang seringkali menjadi masalah. Karena kalau kita tahu AI ini teknologinya kan dikembangkan di negara-negara yang maju dengan kultur mereka dan kecenderungannya dipakai untuk menyelesaikan masalah
mereka begitu ya. Nah sementara ketika dibawa ke Indonesia dengan kultur yang berbeda, adopsinya tentunya saja berbeda. Nah ini yang saya tanyakan, kira-kira bagaimana pengembangan ekosistem AI ya, itu ya yang dilakukan oleh pemerintah ini supaya tidak hanya kita bicara melalui teknologi, tetapi juga SDM-nya gitu ya. Seperti tadi mungkin disampaikan ada pembelajaran AI mulai level dasar. Saya rasa ini pendekatan yang bagus begitu ya. Cuma perlu menurut saya ketika kita mengajarkan itu jangan terjebak di dalam teknologi, tetapi juga pola pikir ya, pola pikir. Kemudian satu hal yang penting lagi adalah terkait dengan data sebetulnya ya. Infrastruktur. Data. Jadi AI ini kan sebetulnya masih yang belajar dari data itu. Nah sebenarnya kita ini punya kekayaan data yang luar biasa. Ada data hayati, mungkin kesehatan, begitu. Nah selama ini nih mungkin belum ada policy yang kemudian bisa mengukur supaya data ini bisa menjadi kekuatan kita di dalam mengembangkan AI, supaya tidak menjadi konsumen. Nah ini kira-kira pengembangan ekosistemnya yang dirancang pemerintah seperti apa ini ya Mas Gibran? Itu. Ya, mulai pertanyaannya serius nih Mas. Boleh tambahkan dong Mas? Yang jelas ini Pak, pemerintah terutama untuk pelayanan publik ya, terutama pelayanan publik yang sehari-hari ini kan sudah mulai menggunakan AI, terutama yang itu tadi ya saya perlihatkan jasa marga ataupun misalnya di... Kalau di tol tuh gimana Mas di jasa marga Mas? AI-nya dalam fungsi apa Mas? Enggak, kalau kita dia bisa analyze traffic, kapan harus one way, kapan harus kontraflow. Jadi makanya tadi saya bilang ketika lebaran jumlah kecelakaan, jumlah kemacetan ataupun bottleneck di exit tol ini bisa teratasi. Jadi sebenarnya penggunaan AI di kehidupan sehari-hari udah mulai terasa. Oke, sekarang ada yang mau diskusi nggak sama Mas Gibran? Mau nggak? Ya mau bertanya. Oke, kita boleh buka saya Mas ya? Boleh. Oke, yang mau tanya saya dari yang depan dulu deh. Kamu nih. Oke, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Perkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Frida Angelika dari Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi. Kalau tadi kan ada 3 ya materi yang disampaikan oleh Mas Wapres, selaku ada IKN, Papua dan juga AI. Namun di sini saya ingin berbicara tentang Papua. Kepada yang terhormat Mas Wapres, izin bertanya. Dengar-dengar Mas Wapres adalah orang yang diberi mandat oleh Presiden untuk mengelola Papua. Nah, bisa dibilang mandat ini cukup berat ya Pak, karena ini tertuang juga dalam keputusan Presiden. Nah, menurut Mas Wapres sendiri, seberapa optimis dan yakin Mas Wapres dalam membuat Papua ini sejajar dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia? Karena bisa dilihat realitanya banyak sekali wilayah-wilayah di Papua yang masih kurang terakses dan masih tidak sejajar dengan wilayah-wilayah contohnya di Jawa ini. Seperti itu, terima kasih. Siapa tadi namanya? Frida? Iya. Oke. Ini kamu agak maju loh, kamu jangan mundur-mundur. Gak usah takut. Ya sesuai mandat yang ada, kita kan memang ditugaskan untuk mengawal pembangunan ini di Papua ya. Kalau optimis, saya optimis. Tapi yang namanya pembangunan itu kan tidak hanya 1 tahun, 2 tahun. Pembangunan kan berkelanjutan, tidak bisa instan. Jadi apa yang saya tampilkan tadi ini kan hanya baru beberapa persen. Nanti ke depan, di tahun ini, tahun depannya lagi akan kita genjot terus program-program yang ada sesuai visi misi dari Pak Presiden. Asalkan ini setiap dana otsus, APBD, kegiatan-kegiatan kementerian lembaga yang ada di sana itu dikawal bersama. Kalau saya sendiri nggak mungkin bisa, harus dibantu oleh gubernur, bupati, wali kota, tokoh adat, tokoh masyarakat, anak-anak muda, mahasiswa Papua. Jadi setiap rupiah yang disalurkan ke sana itu benar-benar bisa berimpact ke warga. Jadi jangan sampai ada lagi, mohon maaf, temuan-temuan atau ada yang kena OTT. Ya ini nanti yang memperlambat pembangunan di Papua. Makanya terkait eksekusi lapangan, penggunaan APBD, APBN, ini kan semuanya sekarang termonitor ya. Udah ada versi digitalnya juga. Jadi ini saya harap
teman-teman Papua yang ada di sini ikut mengawal, ikut memonitor, ikut mengevaluasi, ikut memberi masukan terkait pembangunan yang ada di Papua. Sekali lagi, pembangunan itu nggak mungkin 1 tahun, 2 tahun selesai, enggak. Ini berkelanjutan semua. Seperti yang ada di IKN tadi, nggak mungkin hanya berhenti di pembangunan fisik saja. Yang non fisik kan juga harus dikebut. Transisi pemerintah dari pemindahan dari Jakarta ke IKN juga harus dikebut dan dikawal. Jadi saya kira ini tantangannya banyak, tapi saya yakin Papua bisa maju, visi misi dan program presiden bisa berjalan dengan baik di sana, asalkan semuanya ikut mendukung. Oke. Pertanyaan saya Pak Wapres, berbicara mengenai digitalisasi dan AI. Tadi Bapak sempat juga mention bahwa Indonesia ini sebagai negara berkembang, kita memang dilihatnya sebagai market. Nah kebetulan dari program Bapak mengenai digital talent, itu kan kita pasti melahirkan talenta-talenta yang melek AI dan digital. Dan Indonesia ini menjadi market, pasar global untuk AI sudah masuk beberapa. Ada seperti Microsoft, Nvidia, kemudian Google. Nah, yang jadi pertanyaan saya bagaimana strategi Bapak untuk supaya digital talent kita ini memiliki hubungan yang resiprokal dengan investasi dan juga transfer teknologi di Indonesia. Sehingga Indonesia ke depannya kita bisa shifting dari market ke inventor, Pak. Terima kasih. Oke. Charlo, jurusannya apa? Agroteknologi. Agroteknologi, Mas. Masa depan juga Enggak, ini nih. katanya Bu Rektor yang ikut ke Turki itu ya? Benar, Pak. Apa penemuannya apa? Kemarin kita mengembangkan tentang inovasi untuk aklimatisasi, jadi kita perlengkap juga alatnya itu dengan AI, Pak. Untuk kultur jaringan. Oh iya? Itu apa? Lomba berarti atau kompetisi? Kompetisi dunia, Pak, dan puji Tuhan kita masuk 10 besar kemarin. Oh ya, Oh, mantap. Tahun ini ada yang berangkat lagi Bu Rektor? Tahun ini? Iya, tiap tahun ada. Tiap tahun ada. Ya, mereka mencari kompetisi dunia dan Iya. kita buat squad khusus untuk mengikuti kompetisi Oke. internasional. Nggak, saya kira kita harus apresiasi UKSW ya karena sudah secara konsisten mengirim Ya. mahasiswanya ke luar negeri untuk mengikuti kompetisi-kompetisi seperti ini. Ya ini caranya biar kita tidak selalu jadi pasar ya harus seperti ini. Harus adaptif, inovatif, dan inovasinya jelas dan punya impact untuk kalau tadi untuk pertanian ya. Kita tiap tahun selalu memonitor anak-anak yang berprestasi atau penemuan-penemuan yang inovatif seperti ini. Kalau tahun lalu anak SMA sih, itu juara juga di Turki. Dia pernah saya posting di Instagram juga. Dia ini juara nomor 1 kalau nggak salah. Itu mesin robot pembersih pembersih terumbu karang. Jadi itu saya kira sangat baik sekali ya. Dan kalau sekarang di pemerintahnya Pak Presiden Prabowo ini kan lagi gencar-gencarnya swasembada pangan ya. Jadi penting sekali untuk pemanfaatan AI misalnya untuk mengecek pH tanah, lalu drone untuk penyemprotan misalnya pupuk atau pestisida. Ini saya kira ini salah satu cara lah untuk sekali lagi untuk peningkatan kapasitas pertanian kita dan juga ini biar anak-anak muda bisa terlibat lagi di pertanian. Jadi saya kira ini kita apresiasi ya Bu Rektor ya, UKSW yang selalu adaptif, inovatif, mengirim anak-anaknya ke luar negeri untuk bersaing dengan negara-negara lain dan ya kalau kita di luar negeri bersaing dengan negara-negara lain kita nggak kalah kok. Jadi terima kasih ya. Kalau misalkan dari Turki kemarin memang kita mau mengembangkan satu inovasi yang menurut kami dan karena kami butuh kolaborasi terhadap pertanian waktu itu, jadi kami kolaborasi dengan Charlotte. Kami berisikan 7 tim dengan satu pembimbing Bu Maria Enggar. Jadi kemarin kita mengembangkannya, untuk AI-nya sendiri kita menggunakan beberapa algoritma Pak. Jadi ada computer vision, terus untuk datasetnya
Modelingnya kita menggunakan random forest dan juga regresi linear untuk kalibrasi datanya dengan parameternya suhu, temperatur, lalu intensitas cahaya dan lain-lain. Jadi itu nanti untuk tanamannya hanya seperti diinkubasi pada bayi, Pak. Jadi tanamannya dimasukkan kemudian nanti tinggal ditaruh di open field begitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewangga dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi PJKR. Siapa namamu? Prodi apa? PJKR Pak. PJKR itu apa? Olahraga. Oh, Penjaskes. Iya. Iya. Izin Anak olahraga ada nggak di sini anak olahraga? Anak fitness? Oke, lanjut. Izin bertanya Bapak mengenai pembangunan di IKN tadi. Tadi Bapak sempat bilang kalau pembangunan di IKN dipercepat ya Pak. Nah, saya sempat baca juga, sempat dengar di berita juga, katanya nanti untuk pusat pemerintahan juga dipindah di IKN. Nah, kira-kira mulai kapan Bapak berkantor di IKN? Dan apabila berkantor di sana, apakah masih tetap efektif dalam mendukung kinerja pemerintahan atau berkantor di IKN hanya sebagai suatu simbolik saja? Mohon izin, terima kasih Pak. Mantap. Kalau pindah kapan tadi sudah saya jawab ya. Kita udah instruksikan staf Satwapres untuk memulai memindahkan secara bertahap ke IKN. Karena ini saya lihat kantornya juga udah mulai jadi. Dan kalau tidak salah di tahun ini tuh ada dari Menpan RB ya, ada 4.000-an ASN yang mulai dipindahkan juga ke sana. Ada 4.000-an ASN. Jadi ini nanti bertahap semua sampai 2028 nanti. Karena yang paling penting ini kan eksekutifnya udah jadi nih. Kantor presiden, Menko, menteri dan lain-lain. Ini kan sekarang kita kejar yang DPR sama yudikatif, MA, MK dan lain-lainnya. Jadi nanti ya kita doakan yang terbaik, nanti 2028 selesai semua, kita pindah ke sana dan mungkin nanti 2029 dan seterusnya semuanya efektif berkantor di sana. Jadi ini sekarang sedang pemindahan secara bertahap seluruh kementerian termasuk di tempat saya. Oke, tepuk tangan dulu. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.